Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Di bawah judul perikop, Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman yang telah kita dengar. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya mendengar, tapi mau memperjuangkan firman Tuhan itu nyata dalam keseharian kehidupan kita. Hosiana. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mengawali renungan kita hari ini, ada yang saya mau tanya ke Bapak dan Ibu semuanya. Saya bawa ini nih, air mineral. Berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu sampai dengan hari ini, berapa harga tertinggi yang pernah Bapak dan Ibu beli dengan air mineral ini? Pernah di harga berapa? 20.000. 20.000. Ada yang lebih tinggi? Di mana belinya? 20.000. Oh, di bioskop ya. Wah, Mam, udah ke bioskop deh. Harusnya nanya ke bioskopnya sama siapa. Nah. Oh iya, di bioskop pasti 20.000 ya. Ada yang pernah sampai 25.000? Kalau di kafe-kafe biasanya lebih dari 20.000. Ini Bung Roni, ada ya yang sampai 40.000 ya. Saya waktu searching di Google ada yang sampai 40.000, tapi emang yang kaca ya, botol kaca. Tapi air mineral juga. Padahal mah ini kalau di warung biasa, warung-warung pinggir jalan, warung depan gereja misalnya, kayaknya 3.000, 4.000 dah ya. Atau paling mahal 5.000.
Dan sewaktu beli harganya 10.000 aja. Bahkan ini kalau misalnya kita yang ke fried chicken atau ke burger atau apalah ya yang di sepanjang Dan Mogot itu banyak kan ya. Itu yang paketan itu, paket-paket itu yang dipegang sama mana tuh Cleo kecil itu. Nah, si kecil itu harganya 10.000. Bener gak? Harganya 10.000. Saya mau tanya nih sama Bapak dan Ibu. Sewaktu Bapak dan Ibu tahu harganya semahal itu, apa yang jadi perasaan Bapak dan Ibu? Jujur aja kalau saya yang jadi perasaannya itu selalu yang kayak gini nih 10.000, ketahuan saya bawa aja dari rumah nih ketimbang harus beli gitu ya. Sama tuh, dulu juga saya nonton bioskop juga gitu. Alah 20.000, ketahuan saya bawa ini dah, bawa apa? Bekal minum gitu ya, bekal minum. Oke. Kalau misalnya hanya perkara air mineral yang harganya sudah pernah Bapak dan Ibu jumpai beberapa kali lipat, berarti tadi paling maksimal 4 kali lipat ya. Kalau di kafe-kafe yang mahal-mahal biasanya udah sampai 40.000 itu, berarti itu udah lebih berkali-kali lipat lagi. Itu aja membuat kita rasa gimana ya, rasa kesel atau rasa aduh sebenarnya nggak pengen nih beli tapi harus beli gitu, karena nggak ada pilihan lain. Kalau hal-hal yang seperti tadi aja bisa membuat kita mikir kayak gitu, seharusnya sewaktu kita membaca perikop kita hari ini, sewaktu Yesus melihat bait Allah dan kemudian marah, mengungkapkan kemarahannya dengan cara seperti itu, maka seharusnya pada akhirnya kita bisa memaklumi kenapa Yesus melakukan itu. Bapak dan Ibu tadi agak-agak ngerasa nggak enak kan ya kalau misalnya tahu ini cuma harganya 5.000-an tapi dijualnya 20.000, atau yang kecil tadi harganya paling 3.000 tapi dijualnya 10.000. Itu aja kita jadi ngerasa gitu kan ya. Apalagi kalau kita membaca perikop kita hari ini. Saya mau mengingatkan beberapa catatan penting. Di dalam perikop yang kita baca itu ada keterangan hari raya Paskah Yahudi. Kita pasti sudah tahu perbedaan antara Paskahnya kita dengan Paskahnya orang Yahudi. Paskahnya orang Yahudi itu ya pengingatan mereka tentang keluarnya mereka dari Mesir. Mereka menyembelih domba, mereka membuat roti tidak beragi karena mereka nggak sempat waktunya untuk menyiapkan roti yang beragi pada waktu itu, dan itu diingat terus menerus. Dan saat itu di dalam perikop kita, perayaan Paskah orang Yahudi sudah dekat. Artinya apa? Artinya semua orang Yahudi akan ngumpul di bait Allah di Yerusalem. Semua orang Yahudi. Dan itu bukan hanya orang Yahudi yang ada di Israel Selatan saja, di Yerusalem saja, tapi juga yang ada di Israel Utara. Kan kalau di peta kan Israel tuh utara di atas, selatan di bawah gitu kan ya. Bukan hanya ada yang ada di Yerusalem, yang di sini juga datang, tapi juga yang ada di luar Yerusalem pada datang semua. Yang dibilang jemaat diaspora, orang Israel yang ada di luar tanah Israel, itu semua orang pada datang. Dan kebanyakan orang Israel yang ada di luar tanah Israel itu mereka udah jarang-jarang bisa bahasa Ibrani atau bahasa Aram, makanya kitab suci pada waktu itu juga ada bahasa Septuagintanya, bahasa Latinnya. Diterjemahkan ke bahasa Latin namanya Septuaginta, dan Yesus ada di zaman itu gitu ya. Artinya semua orang Yahudi pada ngumpul, orang Israel pada ngumpul, dan kemudian ada banyak, ya ibaratnya apa ya? Bagi orang itu merupakan hari ibadah, tapi ada orang-orang yang menganggap bahwa di saat orang berkumpul maka di situ ada potensi untuk ngumpulin duit gitu. Catatan yang pertama, hari raya Paskah Yahudi sudah dekat dan semua orang pada ngumpul. Dan kemudian apalagi yang ada di dalam perikop kita, ada penukar-penukar uang
Mungkin ini kita bisa ngelihat kalau misalnya kita lebaran, ada juga ya penukar-penukar uang. Biasanya ngambilnya beda-beda 10.000 gitu ya. 100.000, kita bayar 100.000, dikasihnya 90.000 tapi uang baru semua misalnya. Kalau orang Israel, karena waktu itu mereka nggak bisa pakai uang yang ada gambar kaisarnya, maka uang itu harus ditukar dengan uang yang memang dipakai di bait Allah. Makanya di perikop yang lain kan, ini uang ada gambar kaisarnya harus diberikan kemana? Maka Yesus bilang apa? Berikanlah pada kaisar, berikanlah pada Tuhan, apa ya? Ya kira-kira gitu ya. Dan sewaktu ada penukar uang, maka yang terjadi adalah nggak jauh beda dengan apa yang terjadi sewaktu mereka, ya sewaktu kita melihat yang jual air mineral itu 20, harusnya 5.000, tapi kemudian dijualnya 20.000, berkali-kali lipat. Dan bukan hanya penukar-penukar uang, pedagang-pedagang hewan kurban pun sama, menjual dengan harga yang mahal sekali. Terlebih sewaktu misalnya mereka akan dengan mudah, kan orang kan untuk bisa mempersembahkan korban kan, korbannya harus dinilai dulu ya, ini korbannya layak atau tidak layak. Sewaktu ada orang yang bermain, oh ini tidak layak, orang sudah bawa nih, kayak misalnya Yusuf dan Maria kan bawa merpati ya, atau mereka beli di Bait Allah ya waktu itu ya, saya lupa. Misalnya ada orang bawa merpati dari rumahnya, lalu kemudian di Bait Allah dibilang ini merpatinya tidak layak, otomatis mereka harus nggak bisa tuh kasih merpati itu, otomatis beli, nggak ada pilihan lain. Dan saat itulah harganya sangat mahal. Pedagang hewan kurban juga harga yang sangat mahal. Dan yang paling penting adalah apa yang mereka lakukan itu nggak sama dengan basarnya gereja gitu ya. Nggak sama. Kalau basar gereja mah kita semua tahu larinya kemana gitu ya. Kita menggalang dana untuk kepentingan pelayanan bersama-sama. Tapi ini enggak, yang kita baca dalam perikop kita enggak sama-sama sekali dengan apa yang kita lakukan sewaktu kita bazar di gereja. Saya nggak tahu apakah Bapak dan Ibu jadi kepikiran, wah berarti Tuhan Yesus marah dong waktu kita bazar. Nggak juga. Karena bazar gereja adalah sesuatu yang kita sepakati bersama-sama untuk mendukung program-program pelayanan kita. Iya kan? Bedanya dengan ini adalah ya larinya ke kantong mereka. Ditambah lagi pasti sewaktu ada tindakan ketidakadilan seperti itu, tindakan yang jahat seperti itu, pasti ada backingan orang dalamnya kan? Pasti, nggak mungkin enggak. Dan larinya ke situ semua. Bukan dalam rangka pelayanan bagi jemaat. Pasti itu mah. Nggak buang sama sekali. Jadi sebenarnya sewaktu kita membaca perikop kita hari ini, kita betul-betul ketemu dengan semua kebalikan dari tema yang Bapak Ibu bisa lihat di Warta Jemaat. Tema besarnya kan ajari anak-anakmu, ya nanti kita akan ke sana gitu ya. Di bawahnya yang dalam tanda kurung, kebalikan dari itu semuanya. Nilai kebenaran gak ada sama sekali, yang ada di situ adalah ketidakbenaran semua. Saat itu ya, ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pada akhirnya ketidakbaikan. Semua kebalikan dari yang mau kita bahas sebetulnya. Dan oleh karena itulah Yesus menjadi marah luar biasa, dan saya kira kita akan sangat mengerti kenapa Yesus pada akhirnya sangat marah luar biasa. Karena seperti yang saya bilang tadi, Bapak dan Ibu tahu harga air mineral 4 kali lipat aja berasa gondok, apalagi ini. Jadi yang terjadi, kalau buat saya yang terjadi bukan hanya sekedar individunya yang melihat ada kesempatan untuk berbuat seperti itu dan katakanlah itu jahat, tapi bukan hanya individunya, tetapi juga ada sistem yang mendukung itu. Jadi dulu sempat ada bahasa apa yang sistemik. Nah ini kira-kira itulah kejahatan yang sistemik tuh ini nih.
Jadi bukan hanya individunya, tapi sistemnya mendukung itu. Dan kemarahan Yesus adalah kemarahan pada semuanya. Bukan hanya pada individunya yang jahat, tapi pada sistemnya. Sehingga pada akhirnya merombak, menyucikan bait Allah ada dari orang-orang yang jahat. Memeras orang yang sudah datang jauh-jauh gitu ya dari perantauan. Dan kemudian niat untuk ibadah, tapi kemudian jadi, kok begini amat ya gitu ya. Dan kemudian pada akhirnya Yesus marah, Yesus menyucikan. Oke, sampai di situ Bapak dan Ibu. Hari ini kita juga merayakan Hari Anak GKP. Jujur aja saya agak, waktu saya membaca nih ya, oh minggu ini Hari Anak GKP. Anak nih. Lalu kemudian saya berharap bahannya itu tentang apalah, pokoknya tentang anak gitu ya. Nggak taunya bahannya ini. Pusing saya, mau nyambungin kemana gitu awalnya ya. Tapi akhirnya saya menyadari sesuatu, kalau memang kita hari ini adalah Hari Anak, maka cobalah bayangkan Bapak dan Ibu ada di zaman Yesus pada waktu itu. Anggaplah kita semuanya anak-anak ya. Anggaplah kita semua anak-anak. Dan kita punya orang tua, salah satu orang yang jualan di bait Allah pada waktu itu. Tiap hari kita ngelihat orang tua kita jualan. Tiap hari kita tahu bahwa orang tua saya mengambil keuntungan yang sangat besar dan seakan-akan agak memeras orang lain. Padahal orang itu mau ibadah. Padahal harganya 5.000, orang saya beli di luar 5.000 kok. Kok dijual sama papa saya atau mama saya 25.000 ya, atau 20.000 ya. Saya hanya bertanya-tanya saja, apa perasaannya anak-anak sewaktu mengetahui bahwa yang dikerjakan orang tuanya adalah seperti itu. Sesuatu yang mungkin bisa disimpulkan oleh anaknya sendiri gitu ya, nggak usah sama orang lain nih, sama anaknya sendiri, bahwa apa yang dikerjakan oleh bapaknya, ibunya adalah sesuatu yang merugikan orang lain. Apalagi kalau sampai anaknya ada di situ, kemudian Nina tuh jual ke sana, ini harganya, dia tahu ini harganya 5.000, jual 20.000 ke bapak itu. Berarti kan ada sesuatu yang secara tidak langsung dididik terus-menerus oleh orang tua kepada anaknya. Iya kan? Sewaktu orang tuanya melakukan sesuatu yang tidak baik, Bapak dan Ibu, sewaktu orang tuanya melakukan sesuatu yang tidak baik, oke lah kalau misalnya anak remaja, pemuda mungkin bisa menganalisa, tapi anak yang masih kecil-kecil mungkin tidak. Mereka akan menganggap apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu benar, tanpa ada analisa lebih lanjut. Saya kasih contoh ya. Ini contoh buruk nih. Di rumah kami nih. Theo itu untuk menolak makan lagi tuh 2 cara. Dia begini. Udah Papa, nanti Theo muntah. Tuh cara dia nolak makan lagi tuh. Dia udah makan dan gak mau makan lagi tuh gitu. Udah Papa, udah Mama, nanti kalau Theo makan lagi Theo muntah. Dan emang benar sih kalau dia makan lagi dia kadang-kadang suka muntah. Jadi dia gak bohong. Atau dengan cara yang kedua, gak mau Pak, gitu. Pakai sendawa. Padahal kita tahu sendawa gak bagus. Dalam kebersamaan gitu kan, orang sendawa gak bagus. Dan kemudian dari mana Theo tahu sendawa kalau bukan dari bapaknya? Ya saya menganggap bahwa ya masih kecil, masih bisa diarahkan nanti. Toh itu sendawa juga, ya kalau di rumah mau bebas kali ya. Kalau di rumah mah kita mau sendawa depan istri, depan anak, kayak nggak apa-apa lah ya. Bahkan kadang-kadang suka jadi bercandaan. Tapi kalau misalnya di luar rumah dan itu jadi kebiasaan keseharian kan berabe juga. Maksud saya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua akan
akan dipandang di satu masa kehidupan anak, akan dipandang bahwa itu adalah cara terbaik mereka untuk menjalani kehidupan. Apalagi masih masa-masa kecil ya. Ya saya berharap nanti Theo pasti akan dikasih tahu, nggak boleh nanti kalau sendawa lagi bareng-bareng sama orang-orang gitu. Kalau sendirian atau di rumah mah nggak apa-apa lah, di luar nggak boleh, nggak bagus. Pasti akan dikasih tahu kayak gitu. Ya sejauh ini sih saya masih diemin karena itu lucu aja sih anak kecil sendawa gitu. Dan orang tua akan membentuk anak-anaknya. Terakhir Bapak dan Ibu, kalau hari ini adalah hari anak GKP, maka kado terbaik di hari anak untuk anak-anak kita adalah tidak lebih tidak kurang adalah sikap Bapak dan Ibu yang memberikan teladan yang terbaik untuk anak-anak Bapak dan Ibu. Tidak lebih, tidak kurang. Salah satu kado terbaik, ada banyak kado terbaik, salah satu kado terbaik adalah itu. Memberikan sikap keteladanan yang terbaik. Memberikan sikap keteladanan bahwa papa sama mama hidupnya rukun loh. Itu sudah jadi kado terbaik buat anak-anak. Anak-anak minta lebih emangnya? Enggak, kadang-kadang anak-anak cuma minta papa mama rukun aja udah. Dilihat sama anak-anak papa mamanya rukun, damai, udah itu kado yang paling terbaik lah. Gak usah berpikir kasih motor, kasih itu aja. Gak mahal, gak ngeluarin duit Bapak dan Ibu, kasih itu aja. Bapak dan Ibunya rukun aja, dilihat sama anak-anak rukun. Dilihat sama anak-anaknya Bapak Ibunya berjuang luar biasa untuk keluarga, udah. Nggak perlu kasih motor, apalagi mobil, nggak usah. Itu sudah jauh lebih dari cukup untuk membentuk anak-anak Bapak dan Ibu menjadi pribadi yang sangat kuat, sangat tangguh di kemudian hari. Jadi selamat memberikan kado terbaik buat anak-anak Bapak dan Ibu. Dan ini akan selalu menjadi tugas kita tiap-tiap hari. Kalau ada yang belum memberikan kado yang terbaik, ya tidak pernah ada kata terlambat. Mari kita memberikan yang terbaik bagi keluarga kita. Tuhan menolong. Amin.